Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasifah Janati dengan NIM 241120404018. Saya dari Prodi Hukum Pidana Islam dari kelas Hukum Pidana Islam 1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas sosiologi hukum dengan membuat video analisis fenomena hukum di Indonesia. Pernah nggak sih kalian itu berkomentar di media sosial seperti TikTok, Instagram dengan kata-kata yang mungkin bisa menyakiti ataupun menyinggung perasaan pemilik atau pembuat konten? Nah, ternyata di kemudian hari kalian menyadari bahwa apa yang kalian komentari itu ternyata salah dan tidak sesuai dengan bukti yang mungkin yang menuju dengan kesalahan yang kalian rasa apa yang dibuat oleh pemilik konten itu salah. Dari fenomena tersebut, seorang pemilik konten tersebut dapat menjadi korban atas pemberian komentar yang tidak benar dari kalian itu. Nah, fenomena tersebut dapat dikatakan dengan penghakiman netizen di media sosial atau disebut juga dengan trial by netizen. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang fenomena tersebut, yaitu penghakiman netizen di media sosial atau disebut juga dengan trial by netizen. Fenomena trial by netizen saat ini sudah sering muncul baik dalam isu sosial, politik, bahkan dalam pendidikan seperti di kampus. Nah, para netizen ini cepat untuk membentuk opini, menyebarkan informasi, dan bahkan menjatuhkan penilaian terhadap seseorang hanya melalui potongan video dengan mengunggah sesuatu sehingga sesuatu tersebut menjadi viral. Nah, kondisi tersebut dapat menunjukkan bahwa media sosial itu saat ini mudah dalam merespon suatu peristiwa, sehingga media sosial juga dianggap mudah mengubah pola partisipasi publik dalam merespon suatu peristiwa yang beredar di media sosial. Nah, jika dikaitkan dengan hukum pidana, dengan asas-asas hukum pidana terutama, penghakiman by netizen itu dapat bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Karena dalam asas praduga tak bersalah, seseorang itu tidak dapat dinyatakan bersalah sampai ada bukti yang benar membuktikan pembuktiannya, kelakuannya. Nah, sedangkan trial by netizen ini, mereka menganggap bahwa pemilik konten itu bersalah terlebih dahulu tanpa terungkapnya suatu bukti. Nah, saya menemukan salah satu fenomena trial by netizen, yaitu oleh seorang content creator sekaligus influencer yang sering berbagi kepada masyarakat melalui video kontennya. Nah, akan tapi peristiwa tersebut berujung mendapatkan penghakiman dari netizen di media sosial. Seorang konten kreator tersebut mengadakan masak besar dan masak besar tersebut akan dibagikan kepada masyarakat di salah satu daerah. Nah, akan tetapi terjadi sebuah kesalahan karena saat seorang konten kreator tersebut meninggalkan tempat mengadakan masak tersebut, ternyata masyarakat di daerah tersebut tiba-tiba langsung mengambil masakan yang ternyata bisa dikatakan masih belum masak di dalam kuali besar itu. Nah, oleh karena itu, dari beredarnya video tersebut, seorang konten kreator tersebut mendapat komentar dari masyarakat bahwa dianggap seorang konten kreator tersebut, influencer tersebut mempermalukan masyarakat di daerah tersebut. Sehingga dengan adanya peristiwa tersebut membuat netizen menghakimi secara langsung di media sosial tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dari fenomena tersebut dapat kita pahami ya, bahwa kita tidak berhak untuk mengomentari secara langsung tanpa kita tahu apa yang sebenarnya terjadi dari sebuah unggahan tersebut. Sehingga kita juga tidak bisa langsung mengomentari, apalagi dengan memberikan komentar yang mungkin bisa menyakiti hati, dengan kritik yang tidak secara baik-baik sehingga dapat menyinggung pemilik konten. Jadi, fenomena trial by netizen itu dapat dipandang sebagai dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, fenomena tersebut dapat menunjukkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap isu sosial dan masyarakat mempunyai keinginan untuk mencari keadilan. Namun
Namun di sisi lain, penghakiman dari publik itu dapat merusak reputasi seseorang dan dapat mengganggu proses hukum dan juga dapat memicu perlindungan digital karena tidak kondusifnya sebuah kegaduhan yang terjadi di media sosial. Dampak dari adanya fenomena trial by netizen ini, dampak utamanya itu dapat ditimbulkan terhadap korban karena korban dari fenomena trial by netizen ini dapat mengalami tekanan psikologis karena banyaknya komentar yang mungkin mengkritik dia. Nah, sehingga dia dapat mengalami kecemasan, bisa juga karena dengan kehilangan pekerjaan karena dia sudah dipandang tidak baik oleh masyarakat, dan sampai mungkin bisa dapat terjadi gangguan kesehatan mental akibat serangan yang terus berlangsung di media sosial. Selain itu juga jejak digital yang ada itu tidak akan hilang secara langsung, pasti akan banyak jejak lainnya yang membuat informasi negatif tetap dapat diakses dalam waktu lama meskipun fakta sebenarnya itu telah terungkap. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna media sosial harus lebih bijak lagi sebelum memberikan komentar ataupun menyebarkan informasi. Era digital saat ini yang terus berkembang, dengan kita menjaga empati dan berpikir kritis menjadi langkah penting agar media sosial itu tidak berubah menjadi ruang penghakiman yang mengabaikan keadilan dan kemanusiaan. Jika kita lihat dari kacamata sosiologi hukum, fenomena penghakiman netizen di media sosial atau trial by netizen ini dapat terjadi karena adanya ketimpangan antara hukum formal negara dengan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Mungkin masyarakat itu menganggap bahwa hukum formal itu dinilai lambat dalam menangani, birokratis, dan kurang memberi kepuasan yang cepat, sehingga masyarakat mencari bentuk keadilan yang instan melalui ruang digital. Fenomena penghakiman netizen di media sosial atau trial by netizen itu dapat mencemarkan nama baik seseorang, sehingga aturan hukumnya itu diatur juga dalam KUHP pasal 442 tentang pencemaran nama baik, yang di dalamnya menjelaskan bahwa setiap orang yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduh sesuatu dan tuduhannya itu sengaja dilakukan agar diketahui oleh masyarakat umum. Nah, sehingga ancaman hukumannya itu maksimal 4 tahun penjara atau denda kategori 4. Pendapat dari saya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa trial by netizen ini menjadi salah satu gejala sosiologis dari lambatnya tindakan atau pelaksanaan hukum formal negara dan kurangnya kepercayaan masyarakat dengan pelaksanaan hukum secara formal, sehingga masyarakat itu langsung turun tangan dan mengambil alih peran hakim, dan dia terapkan di media sosial dengan memberikan penghakiman secara komentar ataupun secara kritik dengan mengunggah video. Untuk solusinya, karena masyarakat itu merasa bahwa hukum formal itu tidak dapat menangani sebuah permasalahan dengan cepat, sehingga salah satu solusinya itu hukum negara harus dapat dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan juga secara responsif terhadap masyarakat. Artinya, jika negara memperbaiki pelaksanaannya dengan memperbaiki prosedurnya, sehingga negara itu dapat menyelesaikan permasalahan secara cepat akan tetapi sesuai dengan prosedur, bisa jadi masyarakat itu merasa bahwa negara itu dapat mengadili suatu permasalahan dengan cepat dan juga memberikan keadilan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih mengerti dengan tidak melakukannya sebuah penghakiman secara langsung di media sosial. Dan juga salah satu solusinya itu dengan menguatkan aturan hukum. Jika terjadi suatu
suatu peristiwa akan tetapi masih terjadi kekosongan hukum, nah negara harus secara cepat juga untuk membuat sebuah aturan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang mungkin belum diatur ataupun belum ada ketentuannya.